有下辈子我不想再来。It's all covered in today's China Truths. I don't want to come 所 back 有 to 下 China 辈 in my 子 next life. 我 This one has 不 already 想 been 再 through 来， so 这辈子我活得已经太累。 Saya melihat sebuah berita yang memilukan, namun mereka masih mendorong konsumsi yang lebih banyak stimulus, lebih banyak apa yang disebut alat dalam kotak perkakas, tetapi orang-orang tidak lagi mempercayainya. Apapun yang mereka katakan, tidak ada yang mempercayai mereka. Sekarang terlalu sulit untuk mencari uang. Belakangan ini, mencari nafkah lebih sulit daripada makan. Satu-satunya orang yang tampaknya baik-baik saja adalah pegawai negeri. Beberapa pekerja pemerintah khusus masih menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Jika Anda bisa mempertahankan penghasilan Anda saat ini, Anda dianggap beruntung. Kami hanya bersyukur masih hidup. Seandainya saya tahu, saya tidak akan pernah meninggalkan kampung halaman saya di Jiangxi untuk Guangdong. Sudah lebih dari sebulan dan saya belum menemukan pekerjaan. Sekarang saya bahkan tidak punya uang sepeser pun. Saya belum makan sehari semalam penuh. Saya bahkan tidak mampu membayar ongkos bus lagi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Lihatlah sekeliling, sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Pipa-pipa berkarat dan bocor, semuanya berantakan. Lihatlah para pria paruh baya, kulit dan tulang, membungkuk, hampir tidak bertahan hidup. Beberapa benar-benar mengemis untuk 1 yuan. Belakangan ini, jika Anda tidak gila, Anda berpikir tentang bunuh diri. Tidak ada yang berlutut kecuali mereka benar-benar putus asa. Saya adalah lulusan Universitas Pasca 2000, tetapi saya tidak pernah berpikir akan menjadi pengantar makanan. Saya menghabiskan 4 tahun bermimpi tentang masa depan kerah putih hanya untuk dihancurkan oleh kenyataan. Sekarang, bertahan hidup terasa mustahil. Orang-orang tidur di bawah jembatan, dari nenek-nenek hingga gadis-gadis muda. Kami tidak mampu membeli rumah sungguhan, jadi kami tinggal di bawah jembatan layang. Era macam apa ini? Dunia telah kehilangan kehanggatannya. Begitu banyak orang berjuang, bertarung setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Tahun demi tahun mereka bekerja, namun mereka masih khawatir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan. Semakin Anda bekerja, semakin cemas Anda. Orang-orang yang jujur dan pekerja keras masih tidak tahu kapan atau apakah mereka akan pernah maju. Di Guangdong, bahkan pekerjaan layanan dasar pun sulit didapatkan. Banyak yang telah kembali ke Hubei. Baru hari ini, 10 bus berangkat, penuh sesak dengan orang-orang yang kembali. Mereka pergi segera setelah bus tiba. Saya memiliki seorang anak dan orang tua lanjut usia yang harus saya rawat. Saya lulus dari Universitas 211 dengan gelar master. Tetapi setelah lebih dari 6 bulan, saya tidak tahan lagi. Saya akan pulang sekarang. Orang-orang menggadaikan rumah, mobil, peralatan, bahkan ponsel dan komputer mereka. Satu-satunya pengeluaran yang tersisa adalah untuk pengiriman makanan dan minuman murah. Orang-orang masih memesan makanan karena mereka harus makan. Itulah sedikit stimulus terakhir yang tersisa dalam perekonomian. Setiap hari terasa seperti pertunjukan sebelum mereka setidaknya berpura-pura peduli. Sekarang, mereka bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Pada tahun 2025, tidak ada yang lebih penting daripada sekedar bertahan hidup. Ini bukan slogan. Ini adalah kenyataan menyakitkan rakyat China di bawah keruntuhan ekonomi PKC. Saat ekonomi terus memburuk, gelombang kebangkrutan dan PHK massal melanda berbagai industri. Banyak anak muda tidak dapat menemukan pekerjaan. Banyak pekerja paruh baya telah diberhentikan. Pengangguran ada di mana-mana. Jutaan orang China hampir tidak bertahan hidup, beberapa bahkan tidak mampu membeli makanan. Mereka berada di ambang kehancuran mental dan fisik. Para ahli mengatakan, memburuknya ekonomi semakin mengintensifkan ketegangan sosial. Ini baru permulaan keruntuhan rezim jahat. Namun, pihak berwenang mengklaim ekonomi tumbuh 5,3% pada paruh pertama tahun ini dan China telah mencapai kemenangan besar. Berita itu sempat mendorong saham A, tetapi sekarang mereka anjlok lagi. 4.694 perusahaan turun, hanya 675 yang naik. Bravo negaraku. Di Shenzhen, mencari pekerjaan tidak mungkin. Mahasiswa musim panas sekarang mengambil semua peran. Agensi hanya menawarkan 8 atau 9 yuan dan mereka segera mengambilnya. Bagaimana dengan orang dewasa tanpa keterampilan? Agensi tidak menginginkan kami lagi. Mereka lebih suka mempekerjakan mahasiswa karena mereka lebih murah. Bagi pekerja tidak
tidak terambil, 2 bulan terakhir adalah neraka. Kami hidup dari makan ke makan. Seringkali tidak tahu dari mana makanan berikutnya akan datang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hanyalah berkeliaran di jalanan tanpa rumah. Saya menyesal pernah meninggalkan rumah. Saya seharusnya tetap di desa. Hidup terlalu sulit. Anak muda bahkan meninggal karena keputusasaan. Saya melihat seorang pria pincang di jalan mencari pekerjaan tetapi tidak menemukan apa-apa. Kakinya bengkak dan dia belum makan. Masuklah, kata seseorang. Makanlah, istirahatlah sebentar. Dia berterima kasih kepada orang asing yang baik hati itu. Duduk di AC dan makan makanan pertamanya dalam beberapa hari. Hanya 10 yuan sehari. Ketika tidak ada pekerjaan, Anda tidak makan. Saya berusia 21 tahun. Baru lulus dari universitas. Saya tidak dapat menemukan pekerjaan yang layak. Jadi saya datang ke sini untuk melakukan apapun yang bisa saya. Saya sendirian. Berapa penghasilan Anda di sini sekarang? Sekitar 7.000 yuan. Tidak ada uang lembur, saya harus membawa 200 karung pasir, 5 karung permuatan. Jadi itu 40 perjalanan, lalu ada 20 karung merkuri juga. Saya sudah mulai bekerja tanpa henti. Setiap karung pasir beratnya sekitar 4 jin, kira-kira 2 kilo. Jadi 5 karung sama dengan 200 jin, 100 kilogram. Dan semua itu hanya dengan 10 yuan. Banyak lulusan pasca 2000 dengan gelar master juga tidak dapat menemukan pekerjaan. Mereka akhirnya mengantarkan makanan hanya untuk bertahan hidup. Saya pikir, mendapatkan gelar master berarti saya akan mendapatkan pekerjaan yang baik segera setelah lulus. Tetapi setelah 8 bulan mencari pekerjaan, saya masih belum menerima satu tawaran pun. Kemarin, ibu saya mengirim pesan kepada saya dan mengatakan bahwa jika saya benar-benar tidak dapat menemukan pekerjaan, saya harus pulang saja dan mencari tahu nanti. Tapi, bagaimana saya bisa menerima itu? Saya tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Jadi, saya mulai mengantarkan makanan. Halo, makanan Anda sudah tiba. Seandainya saya tahu saya akan berakhir menyakiti domba setelah lulus, saya tidak akan belajar terlalu banyak. Sekarang lihat saya. Bahkan menggembala mengharuskan saya membawa minuman. Tidak buruk kan? Paman, bangunlah. Maaf mengganggu tidur Anda. Saya dan pasangan saya sedang mengajak anjing kami jalan-jalan dan melihat Anda terbaring di sini cukup lama. Hari ini sangat panas. Mengapa Anda tidur di luar sini? Saya bekerja di Longford, jawabnya. Tapi itu cukup jauh dari sini, kata saya. Ya, memang begitu, akunya. Saya dibayar hari ini dan pergi membeli susu kedelai dan tiket kereta api di stasiun Pu'air. Tapi saya sadar uang saya hilang. Uang Anda hilang? Ya, saya hanya punya 40 atau 50 yuan dari bekerja di lokasi konstruksi. Ketika saya pergi membeli tiket, saya menyadari itu hilang. Tas saya ada di samping saya, tetapi uangnya hilang. Apakah Anda mencoba mencarinya? Saya mencari, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Saya hanya ingin pulang. Saya terus berjalan dan entah bagaimana berakhir di sini. Anda berjalan jauh dari stasiun kereta api dalam panas ini sambil membawa barang-barang. Saya berjalan dan beristirahat di sepanjang jalan. Tapi Anda pergi ke arah yang salah. Longford ada di arah lain. Saya mungkin kehilangan arah ketika saya pergi tadi malam. Paman, sudah makan malam? Belum. Beberapa warga Cina telah melewati Great Firewall dan mengungkap kebenaran tentang PKC. Mereka percaya depresi ekonomi saat ini berasal dari korupsi PKC dan telah secara terbuka menarik diri dari partai. Wang Xiaoyu dari Hanzhong Shanxi sangat dipengaruhi oleh cerita ayahnya tentang revolusi budaya dan peristiwa tahun 1989. Di perguruan tinggi ia belajar melewati sensor internet dan menemukan bukti kejahatan PKC yang tidak disensor, termasuk penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong. Sekarang menganggur. Ia mengumumkan penarikan dirinya dari pionir muda dan Liga Pemuda Komunis, berharap untuk China yang demokratis. Seorang warga dengan alias Chang Yuan Cailun menggambarkan ekonomi China lesu dengan supermarket yang hampir kosong dan kesulitan yang meningkat. Menyalahkan korupsi PKC, mereka juga menyatakan penarikan diri dari organisasi partai, mengatakan mereka percaya pada karma dan retribusi.